Record dulu. Kelihatan materinya? Lihat ya. Iya, Pak. Lihat Pak, lihat. Ya. Ya, komunikasi data ya, saya jelaskan dulu. Nah, komunikasi data ya itu pada intinya itu terdiri dari 3 ya. Ada terdiri dari 3. Yang pertama itu transmit ya. Kemudian ada transmission ya, kemudian ada receiver. Ya. Transmit ini pengirimnya ya, transmission ini nanti pengantarnya, kemudian receiver itu penerimanya. Ya, jadi kalau digambarkan misalnya ada sebuah komputer ya, transmitternya itu adalah modem ya. Kemudian transmissionnya apa? Nah, dia bisa kalau zaman dulu pakai telepon ya kan? Atau handphone kalau kita sekarang, atau yang warnet dia pakai fiber optik ya kan. Nah, begitu juga di sisi receivernya, dia ada modem, kemudian server atau workstation yang lain ya. Itu secara sederhananya. Kemudian ini tadi elemen-elemennya yang ada di komunikasi data ya, source, transmitter, transmission, receiver, dan destination. Nah, komunikasi model komunikasi sederhana ya, ada teks, dia dikirimkan ya melalui sinyal analog, kemudian dikonversi ke sinyal digital keluar dari teks ya. Nah, jadi dia dirubah dulu dari sinyal digital, dirubah ke analog, analog ke digital, baru sampai pesannya. Itu kira-kira untuk simulasinya. Data dan sinyal. Data dan sinyal. Data merupakan komponen yang mengandung informasi. Ya, ini semester 1 nih ya. Data akan dikirim dalam bentuk sinyal-sinyal elektromagnetik. Sinyal merupakan kumpulan data dalam bentuk elektronik atau elektromagnetik. Berdasarkan karakteristiknya, data dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu data analog dan digital. Nah, ini gambarannya, ya, gambaran analog dan digital. Digital analog dia berbentuk gelombang elektromagnetik. Kalau kalian pernah nonton film, ya ada denyut jantung. Nah, itu dia tergambar seperti ini kira-kira, ya, berbentuk analog. Kalau digital dia seperti ini, ya, seperti yang di mute dulu yang lain, tolong di mute dulu suaranya. Ya. Saya lanjutkan ya, untuk digital tadi bentuk gelombangnya seperti ini. Ya, kalau dia datar 0, ya, kalau dia naik 1, 0, 1, nah seperti ini. Ya, bentuk gelombangnya. Data analog merupakan data yang ditampilkan melalui ukuran fisik serta memiliki nilai berulang, terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval ya, contohnya data suara, audio dan video. Sinyal yang sifatnya seperti gelombang sinusoidal ya dapat dikatakan sinyal selalu sambung menyambung. Nah, itu untuk analog. Nah, seperti ini ya contohnya analog. Untuk digital ya, sinyal digital merupakan sinyal yang menampilkan data digital, rangkaian voltase pulsa
yang berbeda dapat memberikan sinyal digital melalui transmitter digital. Nah, seperti ini contohnya ya. Komunikasi digitalnya. Format data ya. Format dalam komunikasi data bilangan biner ya yang digunakan adalah sistem yang dipilih baik untuk penyimpanan data maupun pemrosesan suatu operasi. Jadi data yang terkirim itu ya dikonversi dulu ke dalam bilangan biner. Nah, 0 dan 1. Ya, kalau kita lihat misalnya sebuah website itu, ya itu juga termasuk ke dalam bilangan IP address, ya kan? IP address itu 01 juga, ya. Manusia menggunakan bahasa gambar dan suara dalam berkomunikasi dan menggunakan alfanumerik dan simbol yang mewakili bahasa. Komunikasi yang dikenal manusia, ya ada foto, tabel, diagram, warna, gambar, suara, musik, ya tertulis melalui huruf dan angka. Nah ini kode data ya, ini bisa dilihat saja. Nah komunikasi ya, proses komunikasi itu yang pertama ada yang namanya simplex, ya hanya mempunyai penyaluran informasi satu arah saja, ya jadi dia direct ya langsung komunikasinya. Nah, sedangkan untuk duplex ya hanya salah satu dari kedua stasiun pada hubungan ujung ke ujung yang bisa melakukan transmisi saat itu juga. Ya, model ini juga disebut two-way alternate, ya, di mana dua stasiun harus bergantian. Nah, jadi kalau yang satu ngomong, ya, satu mendengar, nggak boleh dua-dua ngomong. Nah, nanti nggak sampai dia informasinya. Sering digunakan untuk interaksi terminal ke komputer, ya. Kemudian ada half duplex tadi, ya. Nah ini dia contohnya, ya bergantian, ya. Kemudian yang ketiga ada full duplex, ya. Full duplex, dua stasiun secara simultan mengirim dan menerima satu sama lain, ya. Jadi dia kalau yang satu ngomong, yang lawannya bisa juga ngomong, ya. Nah, suara informasinya bisa terdengar, bisa sampai. Ya, model ini juga disebut two-way simultaneous, ya, di mana dua stasiun dapat secara bersama-sama melakukan transmisi. Sering digunakan untuk perpindahan data dari komputer ke komputer. Sistem ini lebih efisien dibandingkan dengan half duplex, ya. Nah, sekarang itu udah pakai full duplex, ya. Teknologinya sudah full duplex. Nah, contohnya seperti ini dia ya, gambarannya, ya. Kanalnya satu bisa dipakai untuk mengirim dan menerima, ya. Kalau yang half duplex tadi kanalnya dua, ya, kanalnya ngirim dan menerima, ya. Nah ini contohnya ya, point to point ya, konfigurasi tradisionalnya. Nah ini point to point, kemudian ada yang multi point. Ya, multi point ini berarti banyak dia stationnya. Nah, poinnya satu dia, ya satu yang terhubung ke host. Nah kalau ini semuanya bisa komunikasi, ya untuk yang full. Ya ini yang half. Kemudian ada juga transmisi serial, ya. Data yang dikirim dikonversi terlebih dahulu dalam bentuk deretan bit data menggunakan paralel to serial. Bila data tersebut sudah dalam bentuk deretan bit dan bit data, maka dapat dikirimkan langsung tanpa dikonversi terlebih dahulu, ya. Ini transmisi serial, ya. Jadi datanya itu berupa 0, 1, ya. 0, 1, ya, 8 bit. Nah. Yang paralel, nah paralel dia banyak, ya kan?
Nah, banyak dia datanya dikirimkan ya secara simultan ya, secara semuanya dikirim dalam satu waktu. Kemudian ada yang namanya transmisi serial sinkron dan asinkron. Ya, yang sinkron, metode ini digunakan untuk mengirimkan data agar lebih efisien, tidak mempunyai space atau extra bit yang ditempatkan di antara bit-bit, byte-byte ya yang dikirimkan. Ini saya silakan dibaca aja nanti ya. Sinkron ya. Nah, ini yang asinkron. Nah, untuk asinkron dia seperti ini ya, bentuk sinyalnya, pengiriman bitnya. Oke, untuk materi ini saya rasa saya cukupkan ya, kita diskusi ya, silahkan kalau ada pertanyaan kita diskusi dulu ya. Saya masih ada waktu kita 5 menit ya, sekitar 5 menitan untuk diskusi. Silahkan jika ada pertanyaan. Ayo, jangan diam-diam. Malu-malu. Ini saya stop dulu ya. Ya, silakan. Boleh, tentang materi atau tentang perkuliahan, boleh. Pak, kita sistem absensi melalui e-learning ya, Pak? Absensi. Atau ini hadir semua ya. Ini saya belum bisa buka portal pula nih. Absensi. Ya. Nah, absensi nanti saya input ya di portal. Jadi via Zoom. Ini hadir semua nih kan? Ada yang nggak hadir? hadir, Pak, hadir semua. 34. Semua, Pak. Ada semua, Pak. 33 ya, 33 sama saya 34. Ya, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Ya, Pak Randy. Hidupinlah kameranya. Non-biner itu, Pak, kan 010 kan, Pak. Ya. Kalau misalnya mau jadikan di angka, Pak, Jadi pembagiannya cuma pengurangannya, Pak. Nah, Desimal, Pak. ya, jadi nanti kita akan belajar ya, kita akan belajari konversi ya, bilangan biner ke desimal, biner ke oktal, heksadesimal. Nah, nanti kita pelajari, ada materi khususnya dia ya, tentang IP address. Ya, tentang IP address itu nanti kita belajar konversi. Ya, konversi bilangan dari biner ke desimal. Mungkin yang SMA ingat-ingat lah itu ya. Ada yang ingat cara konversi? Ya lupa, Pak. Nah, lupa. Ingat sedikit-sedikit lah, Pak. Iya. Ya, mungkin kalau dijelaskan sedikit, nah baru dia ingat dia ya. Nah, nanti ada materi khususnya ya untuk konversi ya, bilangan biner ke desimal, ke heksadesimal. Nah, itu ada nanti materinya. Ya, ada yang lain? Saya mau nanya apa? Ya. Wah, Wahyu. Itu di Cisco yang terhubung ke switch ya? Kenapa Cisco terhubung ke switch? Ya. Jadi kita konfigurasi ke switch ya? Konfigurasinya. Ya, nanti Ya. ini materinya apa namanya? Materi yang cukup dalam ya. Jadi nanti kita akan konversi ya. Kita akan konversi. Kita akan buat konfigurasi ya, belajar di Cisco Packet Tracer untuk simulasinya. Jadi kita belajar simulasi untuk menghubungkan komputer dengan komputer ya, komputer dengan hub atau switch ya, switch ke router
ya, router ke router, kemudian nanti kita dari router itu nanti dari PC terhubung ke PC, ke hub router, nah ke PC lagi. Ya, jadi download saja nanti ya, diinstal aplikasinya Cisco Packet Tracer, ya. Versinya terserah ya. Versinya ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5. Nah, terserah versinya. Mirip-mirip itu. Tapi konfigurasinya Itu biasanya kalau ya. Itu biasanya kalau Cisco Packet Tracer dia terhubung ke switch router baru ke radio ya, Pak. Nah, untuk transmisinya Kayak di tower telco. nggak ada. Kalau transmisinya dia pakai WAN ya. Ada WAN, ada untuk transmisinya nanti nggak pakai ini. Simulasinya kita langsung ke router aja. Ya. Router telco. Oke, Mas, Pak. Yuk. Ya, ada yang lain? Waktu kita sekitar 1 menit lagi nih. Pak, Kalau dengar Pak. apa? Halo Pak, saya mau bertanya. Pas, Pak. Silakan. Pak, tadi kan Bapak ada jelaskan tentang itu sinyal analog. Kan yang daftar itu kata Bapak 0. Yang naik itu 1. Kalau analog kan itu Pak nilainya Pak. Iya, kalau analog itu dia berbentuk gelombang, ya, gelombang elektromagnetik, ya. Jadi dia ada berupa kalau dia naik, ya sebenarnya sama juga ya, 0 dan 1 juga, cuman dia kalau ke atas itu bernilai 1, kalau dia ke bawah itu 0.